pasukan Cakrabirawa mendatangi rumah Jenderal Aha Nasution untuk menculiknya, Letnan 1 CZI Pierre Tendean yang merupakan ajudan Jenderal Nasution berada di pondok pasukan penjaga. Mendengar keributan dan letusan senjata, ia segera terbangun dan mengambil senjata. Namun, langkahnya terhenti oleh pasukan Cakrabirawa yang telah mengepung tempat itu. Karena situasi gelap, pasukan Cakrabirawa justru mengira Pierre Tendean sebagai Jenderal Aha Nasution. Mereka menangkap sang ajudan tersebut, kemudian menggiringnya ke kendaraan penculik. Di dalam ruang rumah Aha Nasution, istri Aha Nasution, Johanna Sunarti, sedang menghadapi kepungan pasukan Cakrabirawa sembari menggendong putri bungsunya yang terluka parah. "Mana Nasution?" tanya pasukan yang mengepung istri sang jenderal. "Pak Nasution," bentaknya kepada pasukan yang menanyakan suaminya tanpa rasa hormat. "Beliau di Bandung, sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya." Dialog Sunarti dengan gerombolan Cakrabirawa dihentikan oleh suara langkingan peluit panjang dari komandan operasi sebagai tanda bahwa sasaran telah tertangkap. Mereka membawa orang yang posturnya mirip dengan Nasution, yakni Pierre Tendean yang berpangkat Letnan 1. Kemungkinan mereka menganggap bahwa orang itu adalah Aha Nasution. Dengan demikian, Aha Nasution selamat dari usaha penculikan pada pagi itu. Sementara ajudannya gugur sebagai tameng dirinya yang disusul oleh putri bungsunya 6 hari kemudian. Meskipun menjadi korban penculikan, Pierre Tendean telah berhasil menyelamatkan Jenderal Aha Nasution. Karena tanpa kemunculannya, pasukan penculik besar kemungkinan akan terus memburu Aha Nasution yang pada saat itu sudah diketahui keberadaannya, yakni di halaman rumah tetangganya dengan melompati tembok. Ada hal yang tidak bisa dilupakan oleh Johanna Sunarti dan juga keluarga Aha Nasution tentang Pierre Tendean, yaitu bahwa Pierre Tendean gugur hanya 2 bulan sebelum hari pernikahannya. Pahlawan revolusi itu diketahui memiliki kekasih bernama Rukmini, gadis asal Medan berdarah Jawa. Sebagai ajudan dan dianggap sebagai anak angkat oleh suami istri Aha Nasution Sunarti, Pierre Tendean banyak menyampaikan perihal hubungannya dengan Rukmini itu kepada Sunarti Nasution. Kisah itu antara lain diceritakan dalam buku Pierre Tendean Sang Patriot, Kisah Seorang Pahlawan Revolusi. Hubungan Rukmini dan Pierre memang tidak pernah surut walau mereka terpisah jarak dan tempat. Sebelum Pierre dipindahkan ke Jakarta, keluarga Rukmini menganjurkan untuk diadakan semacam perjanjian atau ikatan di antara keduanya. Ketika Pierre berada di Jakarta, hubungan mereka tetap terjaga hangat meski hanya melalui surat menyurat. Bahkan, menurut salah satu sumber, konon Pierre Tendean sudah menentukan 1 hari di bulan Desember 1965 sebagai hari pernikahan mereka. Kenangan lain diceritakan oleh Yanti Nasution atau Putri Jenderal Nasution bahwa Pierre sering meminta nasihat dan saran pada ibunya seputar hubungan dengan calon istrinya. Pierre juga sering membicarakan rencana peresmian pernikahannya dengan Rukmini. Sunarti banyak memberi nasihat semacam nasihat perkawinan, bagaimana membangun rumah tangga yang baik agar kehidupan menjadi bahagia. Salah satu nasihat yang tidak bisa dilupakan oleh Johanna Sunarti adalah kata-katanya yang ia sampaikan kepada Pierre hanya 2 hari sebelum ajudan suaminya itu gugur. "Jangan terlalu memuja calon istrimu. Jangan sekali-kali mempunyai anggapan bahwa cintamu kepada calon istrimu tak dapat dipisahkan oleh siapapun." Sunarti juga mengatakan, "Sebagaimana halnya dengan istri Lekol Suryo Sumarno yang pernah kuceritakan kepadamu itu. Kedua suami istri ini sangat berbahagia karena merupakan pasangan yang cocok sekali. Mereka merasa tidak dapat dipisahkan, dan keduanya selalu mengagung-agungkan cinta mereka.
Namun, apa yang terjadi kemudian? Overste Suryo Sumarno dibunuh PKI dengan kejam dan biadab pada waktu bergerilya di daerah Kompleks Merbabu, Merapi, sekitar tahun 1949. Kuharap hal itu tidak akan terjadi padamu, Pierre. Terngiang-ngiang kembali kalimat-kalimat yang ia ucapkan kepada Pierre. Teringat pula bagaimana ajudan suaminya itu mendengarkan dengan seksama. Ternyata ucapannya itu akhirnya terbukti. Sunarti cukup menyesal jika teringat itu semua. Seakan-akan ucapannya itu menjadi semacam doa. Semoga saja tidak.